Malaysia Under-17 telah pun dibantai oleh Vietnam Under-17 sebanyak 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia Under-17. Mazlum, gol dari Zul! 2-0, dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baharu. Hep Budara, tiếp tục qua người và đó là bàn thắng của Siba. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Langsung Halo Sobat Bola Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin, amin. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Jangan lupa ditonton sampai habis. Siapkan makanan ringan, siapkan snack, kopi dan rokok. Oke? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Malaysia Under-17 telah pun dibantai oleh Vietnam Under-17 sebanyak 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia Under-17. Mazlum, gol dari Zul! 2-0, dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baharu. Hep Budara, 3-0. tiếp tục qua người và đó là bàn thắng của Siba. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Langsung kena karma. Timnas Malaysia U17 telan kekalahan memalukan 4-0 dari Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Kesombongan supporter Malaysia dibalas tuntas. Safi Salih sampaikan pernyataan sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kamu tercengang berikut ini. Sebuah pertandingan yang awalnya diprediksi berjalan ketat justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Timnas Malaysia U17. Di Stadion Vietnam, dalam laga pamungkas Grup C, kualifikasi Piala Asia U17 2026, Harimau Malaya Muda harus bertekuk lutut, bahkan tanpa bisa memberikan perlawanan berarti. Setelah Vietnam menghajar mereka 4 gol tanpa balas. 4 gol yang tercipta bukanlah keberuntungan. Itu adalah bukti bahwa Vietnam U17 datang bukan sekadar bermain bola, tapi menunjukkan dominasi. Nguyen Man Chuong, Nguyen Ngoc An Hao, Nguyen Van Duong, dan Lê Si Bah menjadi nama-nama yang kini menghantui benak supporter Malaysia. Keempatnya mencetak gol dengan cara mereka masing-masing. Dan saat peluit panjang berbunyi, skor 4-0 terpampang jelas di papan stadion. Malaysia terlihat linglung, sementara sorak-sorai fans Vietnam menggema seperti gema kemenangan yang sudah lama dinantikan. Yang membuat situasi semakin menyakitkan bagi Malaysia adalah kenyataan bahwa rival mereka, Timnas Indonesia U17, sudah dipastikan lolos tanpa harus ikut kualifikasi. Karena tampil di Piala Dunia U17 2025, Garuda Asia otomatis mendapat tiket ke Piala Asia U17. Di media sosial, fans Indonesia langsung mengaitkan ini dengan karma. Dulu Malaysia sombong, kini menangis. Dulu mengejek, sekarang kalian menelan karma. Tak bisa dipungkiri, kekalahan ini turut membawa kembali memori beberapa bulan lalu. Saat Malaysia senior menang atas Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia, banyak fans Malaysia menunjukkan sikap overconfident, bahkan terkesan mengejek. Mereka tidak hanya membanggakan kemenangan itu, tetapi juga sempat mengejek Timnas Indonesia yang kala itu kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia, mengklaim bahwa sepak bola Malaysia sedang berada dalam era emas baru, menyebut bahwa Indonesia dan Vietnam sedang turun kualitas. Dan hari ini, skor yang sama, tetapi perannya terbalik. Vietnam 4, Malaysia 0. Seolah semesta sedang berkata, jangan dulu sombong, sepak bola itu berputar. Satu hal lagi yang membuat situasi semakin perih. Myanmar U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 setelah menjadi juara grup. Myanmar yang sering diremehkan oleh beberapa fans Malaysia justru tampil luar biasa tahun ini. Perbandingan itu membuat tekanan mental bagi VM dan pelatih timnas Malaysia semakin berat. Di media sosial, komentar pedas bermunculan. Myanmar boleh, Malaysia tak boleh. Apa jadi dengan program Akar Umbi? Bukan kalah tipis, tapi 4-0. Itu bukan sekadar kekalahan, itu alarm.
legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, akhirnya memberikan komentar keras tentang kegagalan ini. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa kita bukan hanya kalah skor, tetapi kalah strategi, mental, dan identiti permainan. Safi menilai Malaysia terlalu mudah kehilangan fokus, tidak disiplin menjaga kedalaman lini belakang, dan gagal membaca pola serangan Vietnam yang agresif sejak menit pertama. Setelah pertandingan, media sosial Malaysia meledak. Fans Malaysia tidak hanya kecewa, tetapi geram. Banyak dari mereka menuntut evaluasi total program pembinaan, pergantian pelatih, transparansi penggunaan anggaran FAM, reformasi federasi. Salah satu komentar viral berbunyi, "Kamilah dengan mimpi kosong, kami butuh hasil, bukan slogan." Yang lain menulis, "Setiap tahun kami dengar proyek pemain muda di NNA baru Genemas, tapi hasilnya tetap sama." Dengan kemenangan telak tersebut, Vietnam keluar sebagai juara grup C dengan total 15 poin dan otomatis mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi. Mereka tampil sempurna, menyerang dengan intensitas tinggi, solid dalam bertahan, dan tampil sebagai tim yang benar-benar layak lolos. Sebaliknya, Malaysia harus puas duduk di posisi kedua grup. Dan sialnya, di format kompetisi tahun ini, hanya juara grup yang berhak melenggang ke putaran final. Itu berarti, Malaysia gagal lolos, harus pulang, harus menerima kenyataan pahit. Kekalahan ini memang pahit, tetapi sepak bola selalu memberi pilihan, menyerah atau bangkit. Malaysia kini berada di titik itu. Fans marah, ekspektasi pecah, federasi ditekan. Namun, ini juga momen refleksi besar, bahwa kemenangan besar bukan alasan untuk sombong, dan kekalahan bukan alasan untuk berhenti. Sumpah aku nggak bisa terima kekalahan seperti ini. 4-0 itu bukan angka kecil. Itu penghinaan. Terlalu sering kita dengar FAM bilang program pembinaan sepak bola makin maju, jalur talenta makin kuat. Tapi hasil di lapangan nggak pernah menunjukkan itu. Setelah ini jangan salahkan pemain saja, organisasi, pelatih, sistem latihan semuanya harus dievaluasi ulang. Kita ini bukan negara baru main bola, tapi mainnya seperti baru belajar sepak bola seminggu. Memang memalukan. Aku sebagai pendukung udah nggak tahu mau membela apa lagi. Setiap tahun harapannya tinggi, setiap tahun hasilnya mengecewakan. Vietnam sekarang jauh di depan, Thailand punya akademi yang bagus, Myanmar bahkan bisa lolos. Tapi kita peringkat 2 grup tapi tetap nggak lolos. Sistem pembinaan kita mandek dari zaman dulu. Kasihan para fans, tiap tahun jadi bahan tertawa negara tetangga. Jujur, aku capek berharap tapi nggak pernah melihat perubahan. Masalahnya bukan kalah, masalahnya adalah bagaimana kita kalah. Tanpa perlawanan, tanpa intensitas, tanpa disiplin taktik. Saat diserang balik panik, saat pegang bola bingung, saat ditekan lawan, bola diberikan cuma-cuma. Ini bukan standar negara yang katanya ingin jadi kekuatan sepak bola ASEAN. FAM sibuk mengadakan seminar, membuat branding Harimau Malaya. Tapi permainan seperti anak sekolah. Kalau tidak berubah sekarang, 10 tahun lagi pun akan tetap seperti ini. Aku nggak ngerti kenapa kita selalu hidup dalam mimpi. Saat tim senior menang sekali 2 kali, langsung mengklaim era emas. Saat menang laga uji coba, langsung bilang siap masuk Piala Dunia. Tapi begitu ikut kompetisi resmi, hancur total. Ini tamparan realita. Vietnam itu serius, punya struktur, pelatih berkualitas, dan investasi yang tepat. Kita banyak bicara, sedikit kerja. Sakit hati lihat tim main tanpa rencana permainan yang jelas. Sebagai pendukung perempuan yang jarang komentar soal sepak bola, kali ini aku ikut terpancing. Lihat para pemain seperti nggak punya chemistry, seperti bermain sendiri-sendiri. Yang lebih sedih adalah bahasa tubuhnya. Dari awal sudah terlihat tidak percaya diri. Hey, kalian bermain untuk negara, bukan main-main. Kalau mentalnya saja nggak kuat, bagaimana mau bersaing dengan Vietnam, Thailand, Indonesia yang perkembangannya semakin pesat? Itu dia video yang terakhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dan juga komentar terkait video yang barusan tampilkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Ketemu lagi di lain waktu dan video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada dan tetap ceria. Bye. Something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm